Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam menguji data. Setelah video sebelumnya, kita sudah membahas uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas itu menguji setiap butir, setiap item pada pernyataan atau pertanyaan dalam instrumen kita. Sedangkan uji reliabilitas itu menguji instrumen secara keseluruhan. Nah, selanjutnya tahapan menguji data dalam statistika itu kita harus memastikan apakah data kita itu termasuk dalam parametrik atau non parametrik. Ya, di awal pertemuan kita pernah membahas ini parametrik dan non parametrik. Masing-masing memiliki konsekuensi dalam pengujiannya nanti, apakah data kita termasuk parametrik ataupun data non parametrik. Tapi pada umumnya untuk skala penelitian kuantitatif, skala penelitian S1 atau skripsi, atau pada umumnya penelitian itu kita memastikan data kita itu normal, ya, parametrik, sehingga kita harus menguji dengan menggunakan uji atau asumsi normalitas, ya. Uji normalitas merupakan asumsi yang paling dasar karena merupakan salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam penggunaan statistik parametrik ini, ya. Jadi asumsi atau uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data sampel yang diperoleh berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Dalam program SPSS ada beberapa uji yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data, antara lain uji C kuadrat, uji Kolmogorov-Smirnov, dan uji Lilliefors. Nah, ada syaratnya juga disebut normal atau tidak normal apabila p-value signifikansi lebih besar dari 0,05. Nanti pada saat kita melakukan uji asumsi normalitas ini kita akan temukan p-value atau signifikansi. Nah, kita mulai untuk melakukan pengujian. Ini data yang saya akan menggunakan data yang sebelumnya. Taruhlah yang teman-teman yang data sebelumnya itu kita sedang mengumpulkan data prestasi belajar dari 20 responden, ya, 20 orang, ya. Kita namai itu prestasi belajar, ya, di variabel view. Ya, kemudian di data view ini sudah muncul prestasi belajar, penamaan di sini. Kemudian kita masukkan datanya. Kita masukkan datanya, ini data, ya, jadi datanya itu sudah bukan per itemnya, tapi yang dimasukkan itu totalnya saja, ya. Jadi totalnya saja. Ini kan saya hapus itemnya, sebenarnya dari sini, ya. Nah, dari sini. Jadi saya ambil dari sini saja supaya teman-teman tidak bingung, ya. Jadi ini totalnya, skor total kita copy, kemudian kita masukkan di prestasi belajar. Nah, jadi maksudnya responden 1 itu prestasi belajarnya 32, responden kedua itu 19. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian. Setelah mendefinisikan kemudian memasukkan angkanya itu, kita lihat lagi di atas sini. Nah, ini di analyze seperti sebelumnya, ya, analyze. Kemudian kita pilih descriptive statistik, kemudian kita pilih explore. Nah, ini karena saya sudah dia sebelumnya dia di sini, ya. Nah, jadi dia akan di sini kita pindahkan ke dependent list. Nah, dia akan muncul di sini. Setelah itu kita pilih plots. Nah, tampilannya tadi itu tampilannya seperti ini tampilannya sebelumnya, ya. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita pilih centang normality plots with test. Nah, kemudian kita continue. Setelah continue, kita kemudian pilih OK. Ya,
Sederhana sekali. Nah, setelah itu kemudian keluarlah hasilnya, outputnya ya, setelah dilakukan pengelolaan. Yang paling penting di sini ada beberapa outputnya di sini ya. Teman-teman hanya melihat bagian ini ya. Kita akan ditolong oleh yang ini. Nah, dan tadi syaratnya itu lebih besar dari lebih besar dari 0,05. Itu syaratnya ya. Jadi instrumen kita kita bisa melakukan pengujian parametrik kalau P ini signifikansi lebih besar dari 0,05. Nah, sekarang kita lihat ini. Apakah ini lebih besar dari 0,05? Jawabannya ternyata tidak. Ya, karena 0,000 tentu saja lebih kecil dari 0,05. Nah, itu melihatnya seperti ini ya. Jadi ini harus menggunakan uji non parametrik. Ya, uji non parametrik. Nah, agar kita tidak pada praktiknya untuk kepentingan praktik kita sebaiknya berharap atau memiliki data untuk uji parametrik ya. Biasanya nanti karena pada umumnya kita akan menggunakan skripsi kita itu pengaruh ya, hubungan dan satu itu uji beda. Uji beda itu untuk melihat sebelum dan setelah, itu eksperimen ya. Nah, ini berarti datanya bukan berdistribusi normal ya, tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, saya punya data yang lain. Yang saya sudah bikin. Kita akan mencoba menguji ini. Oke, ini ya, misalkan ini ya. Jadi ini ada 40. Ada 40, saya copy, saya masukkan di bagian sini. Saya paste di sini. Oke, kemudian kita melakukan analisis. Jadi ini sama ya. Nah, ini kan data-data itu kita ambil, kalau ditanya dari mana ini ya, data dari pengisian pengumpulan data kita di lapangan. Responden 1 itu 98, responden 2 itu 76, responden 3 itu 87 dan seterusnya. Nah, kita mau melihat apakah populasinya normal atau tidak agar kita bisa pakai uji parametrik. Sama tadi deskriptif statistik, kemudian betul explore ya. Nah, ini tadi kan sebelumnya di sini ya. Nah, di awal itu terus kita masukkan sini, kemudian kita masuk plots. Nah, ini kita centang normality ya, kemudian continue, kemudian kita oke. Nah, ini ada explore. Ini outputnya. Nah, kalau Anda lihat di atas, ini yang pengujian yang sebelumnya ya. Nah, ini kan pengujian yang kedua. Nah, lagi-lagi kita melihat bagian sebelah sini, teman-teman. Lihat bagian sebelah sini. Sekarang signifikansinya. Apakah 0,200 ini lebih besar dari 0,05? Jawabannya tentu saja lebih besar. 0,2 itu lebih besar daripada 0,05. Maka data kita itu termasuk dalam parametrik ya. Jadi mudah sekali untuk mengujinya. Setelah ini saya akan sampaikan kalau dia kan data kita parametrik, nanti kita akan coba melihat apa yang digunakan apabila judul skripsi kita pengaruh. Misal pengaruh A terhadap B, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi akademik, atau hubungan morality dengan hubungan morality dengan perilaku beribadah. Nah, itu uji statistikanya seperti apa. Insya Allah kita akan pelajari di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.